Kenapa kita mau berubah, kita mau bertumbuh, tapi rasanya ada hambatan, sulit untuk breakthrough gitu. Kenapa sih? Karena seringkali kita mau bertumbuh, kita tuh mengusahakannya adalah kita mau ngeberesin ya, ngeberesin yang tampak luarnya. Kita mau membereskan perilaku kita, perkataan kita, kemudian kita mau membereskan tindakan kita. Tapi kenapa mengalami kesulitan? Ternyata untuk kita bisa perilaku kita menjadi lebih baik dan bertumbuh, itu perlu inside out. Dimulai dari hati kita. Karena ada ayat yang menuliskan di Amsal 4, ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apa yang muncul di permukaan, bagaimana perkataan dan tindakan, itu adalah luapan dari hati kita. Kalau kita lihat di sini, seringkali kita berfokus kepada penampilan. Seringkali kita berfokus kepada fenomena yang kita lihat. Mungkin kita melihat ada orang yang overreaction, sulit mengendalikan kemarahan, ada orang yang addiction, kemudian ada orang yang depresi, kemudian ada konflik yang nggak selesai, ada orang yang merasa tidak berharga, kemudian ada orang yang ragu-ragu, sulit mengambil keputusan, dan ada orang yang mungkin penakut dan sebagainya. Sebenarnya apa yang tampak luar itu adalah akibat. Ada sumbernya, yaitu ada akar masalah. Seringkali kita mau memperbaiki tampak luarnya, tampak buah. Kita mau memperbaiki buahnya. Tapi untuk memperbaiki buah kehidupan kita, supaya buah roh di dalam hidup kita semakin multiplikasi, kita perlu cek apa yang ada di dalam hati kita. Jadi hari ini kita mau sama-sama cek diri kita. Dan kalau kita lihat di sini fenomena gunung es, jadi apa yang tampak luar itu sebenarnya adalah apa yang terlihat dari penampilan kita itu adalah tampak luar. Perilaku kita itu adalah tampak luar. Jadi kalau misalnya hari ini kita masing-masing melihat teman-teman kita di satu komunitas, satu dengan yang lain, bagaimana sikap dan perilakunya, itu sebenarnya adalah hanya 10% tampak luarnya saja. Tapi apa yang tampak di luar, itu sebenarnya ada yang mengendalikan. Dan yang mengendalikan itu adalah sebenarnya bersumber dari hati. Dan justru yang mengendalikan itu adalah hal yang penting yang seringkali kita tidak sadari, karena itu ada di bawah alam sadar kita. Apa saja yang mengendalikan, apa saja yang mendrive perkataan, mendrive perilaku kita, mendrive addiction kita, itu sebenarnya ada beberapa hal. Jadi kalau kita lihat, apa saja sih yang merupakan akar masalah atau yang mendrive kehidupan kita? Itu bisa emosi kita, emosi dan perasaan, bisa pola pikir, cara berpikir, bisa juga belief atau value atau pengetahuan. Dan semua baik perasaan, cara berpikir, emosi, kemudian knowledge, itu semua ada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Nah, itulah sebabnya kalau kita mau memperbaiki kehidupan kita, betapa pentingnya untuk kita memperbaiki apa yang ada di dalam hati kita. Hari ini kita khusus akan berbicara tentang emosi. Kita mau check up emosi kita. Kita mau menyadari sebenarnya apa sih yang ada di hati kita. Bagaimana kita mengelola emosi kita. Kenapa kita perlu menyadari, kita perlu aware. Karena di Mazmur 19 ayat 12 seperti doa Daud. Daud itu berdoa loh sama Tuhan. Daud tuh bilang gini, Tuhan tolonglah supaya saya sadar atas hal-hal yang tidak saya sadari. Supaya saya terbebas dari kesesatan. Nah, untuk kita bisa memperbaiki diri kita perlu menyadari apa yang perlu kita perbaiki. Contohnya, kalau kita mau berperang, kita perlu tahu dengan jelas musuh kita. Dan seringkali musuh yang tidak terlihat itu lebih berbahaya, betul? Seringkali musuh yang tidak kita sadari itu justru lebih membahayakan. Dan bukankah dalam kehidupan ini seringkali yang perlu ditaklukkan itu adalah sebenarnya kita mengelola diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita perlu memahami
apa yang ada di dalam hati kita, bagaimana mekanisme emosi kita, bagaimana cara kita mengelola emosi kita. Di sini ada satu kalimat menuliskan, walaupun kita memiliki IQ yang tinggi, memiliki kepandaian, tapi bagaimana kita bisa menghandle perasaan kita, bagaimana kita aware tentang emosi, apa yang terjadi di hati kita, itu yang akan menentukan kesuksesan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kita akan lebih lanjut, kita akan belajar tentang emosi dan bagaimana emosi itu berpengaruh dalam kehidupan kita, berpengaruh dalam pengambilan keputusan, lalu juga berpengaruh terhadap perilaku. Jadi apa sih sebenarnya emosi? Emosi itu adalah tanggapan atau respon. Jadi kalau saya boleh bilang, emosi itu sebenarnya adalah respon atau reaksi otomatis. Jadi emosi itu akan muncul secara otomatis di hati kita. Atas apa? Atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dalam hidup ini, kita mengalami berbagai kejadian dan berbagai peristiwa. Setuju ya? Ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang menyedihkan, ada peristiwa yang positif, ada peristiwa yang negatif. Apapun peristiwa yang kita alami, yang kita lihat, yang kita rasakan, di hati kita itu akan muncul respon emosi. Kalau seandainya kita menghadapi peristiwa yang menyedihkan, mungkin kita muncul emosi sedih. Kemudian ada peristiwa yang menyenangkan, ada respon emosi bahagia. Kalau kita jatuh cinta seorang dan tertarik, itu ada respon emosi cinta. Nah, kemudian apa itu emosi? Emosi itu juga adalah sesuatu yang mendorong kita untuk bertindak, untuk menghadapi situasi. Atau sesuatu yang mendorong kita untuk mengambil keputusan. Ibarat sebuah mobil, tubuh kita itu adalah kendaraan, lalu emosi itu adalah yang menyetir mobil tersebut untuk ke arah mana. Jadi betapa pentingnya emosi dalam pengambilan keputusan, dalam tindakan kita, dalam apa yang kita perkatakan, emosi itu berperan sangat penting. Kemudian, banyak orang berpikir kalau emosi negatif itu adalah nggak baik. Emosi positif itu baik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang emosi negatif dan emosi positif. Sekarang pertanyaannya, apakah emosi itu bisa di-on dan off? Nah, emosi itu nggak bisa di-on dan off, karena emosi itu adalah respon otomatis. Jadi waktu kita menghadapi sebuah kejadian, itu di hati kita itu pasti muncul emosi. Jadi, walaupun kita mau berusaha mematikan emosi, meng-off-kan emosi itu tetap ada. Sebagai contoh, kita menghadapi ancaman, kita ada perasaan takut. Kita mau menghilangkan rasa takut kan rasanya nggak bisa hilang demikian mudahnya, nggak bisa di-off. Dan perasaan takut itu muncul dengan sendirinya, betul? Kemudian juga kita nggak mau marah, marah itu muncul dengan sendirinya. Udah ditengking dan sebagainya, tetap marah itu juga ada. Karena itu adalah muncul otomatis saat kita mengalami kejadian atau peristiwa. Dari manakah emosi itu? Dari manakah, siapa yang memberikan emosi? Ada yang bilang emosi negatif bukan dari Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan dan emosi. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan kita itu serupa dengan gambar Tuhan. Jadi kita ini adalah copy paste-nya Tuhan. Dan kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, itu berkali-kali loh Tuhan tuh menunjukkan emosinya. Jadi kalau kita manusia punya emosi, itu memang adalah naturnya Tuhan juga. Karena Tuhan itu adalah Allah yang memiliki emosi. Dan kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, di sini ada Tuhan Yesus di Matius 26 ayat 37 sampai 38. Kalau kita lihat di ayat ini, Yesus merasakan kesedihan. Kemudian Petrus juga sedih dan menangis. Lalu Yunus itu merasa marah dan kesal. Dan Hana merasa sedih menangis. Kalau kita lihat di Mazmur Daud, Mazmur 55, Daud merasa gelisah. Di situ ditulis loh di ayat itu. Daud gelisah, ngeri, dan merasa seram. Dan Alkitab mengatakan bahwa Daud itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Daud juga memiliki emosi-emosi negatif. Dari manakah emosi?
Emosi itu adalah pemberian Tuhan. Dan kita diberikan satu paket emosi oleh Tuhan. Dan emosi yang Tuhan berikan itu sebenarnya berbagai macam. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang kaya. Maka waktu Tuhan memberikan kita emosi, kita ini kaya kan emosi. Jadi emosi itu macam-macam banget. Kita tuh diberikan paket. Kalau kita mau lihat berapa banyak emosi, betapa kayanya emosi, contohnya nih ada berbagai macam emosi. Lalu saya mau memperlihatkan ini adalah feeling wheel. Jadi ini adalah lingkaran emosi. Jadi kita kaya banget akan emosi. Dan di sini kita lihat ada sedih, ada marah, ada takut, ada gembira, ada damai, ada kuat. Ini biasanya emosi-emosi yang sering kita lihat dan muncul di permukaan. Tapi di balik perasaan sedih, itu ada perasaan kesepian, ada bosan, ada perasaan rendah diri, ada merasa penyesalan, di balik perasaan takut ada bingung, kalau nggak salah tadi ada yang tanya, bingung itu emosi apa ya? Nah, di balik takut itu ada bingung, merasa tak berdaya, merasa nggak aman, khawatir, dan sebagainya. Sehingga sebenarnya kita ini diberikan oleh Tuhan itu kaya akan emosi. Wow, luar biasa banget. Dan emosi itu kalau mau dibagi menjadi dua, itu sebenarnya ada dua paket emosi, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Kita mau lihat ada emosi positif dan ada emosi negatif. Dua-duanya juga diberikan oleh Tuhan. Emosi positif itu antara lain sukacita, damai, lalu powerful atau kuat. Nah, saya mengambil definisi ini dari buku Restoring Your Heart. Di balik sukacita itu ada bahagia, gembira, dan sebagainya. Di balik damai itu ada berbagai macam emosi. Di balik kuat atau powerful itu ada berbagai macam emosi. Kalau kita lihat di feeling wheel ini ya, damai, kuat, gembira, di balik itu ada banyak emosi. Kemudian ada paket emosi negatif. Paket emosi negatif itu yang biasanya sering kita lihat itu adalah marah yang sering muncul. Marah, sedih, dan takut. Dan saya mau tambahkan satu lagi adalah perasaan bersalah atau guilt. Waktu kita marah, sebenarnya di balik perasaan marah itu kita tuh mungkin ada perasaan-perasaan yang lain lagi, ada emosi yang lain lagi. Di balik perasaan sedih atau emosi sedih, sebenarnya kita juga ada emosi-emosi yang lain. Mungkin kita sedih karena kita merasa tertuduh. Mungkin kita sedih karena kita merasa kesepian. Mungkin kita sedih karena kita merasa putus asa. Mungkin kita sedih karena kita merasa diremehkan, tidak dihargai. Jadi betapa pentingnya untuk kita mengenali emosi kita. Kenapa sih Tuhan memberikan emosi positif dan emosi negatif? Kenapa kita perlu memahami emosi positif dan emosi negatif? Waktu kita memahami emosi negatif, itu sebenarnya membantu kita bahwa supaya kita bisa tahu bahwa ada sesuatu yang perlu diproses di dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita marah, sebenarnya di balik kemarahan itu ada peristiwa apa? Apakah ada yang melukai? Atau ada yang mungkin kita inginkan, lalu tidak kita dapatkan? Atau ada ekspektasi yang nggak kita dapatkan? Jadi kita marah, dan lalu perlu kita proses. Bagaimana kita menanggapinya dan mengelolanya. Supaya marah itu tidak menguasai kita. Jadi emosi itu adalah indikator bahwa ada sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Ada satu peristiwa yang mungkin melukai, yang membuat kita senang, atau ada peristiwa yang membuat kita marah. Jadi seringkali kita berpikir bahwa emosi negatif itu tidak sehat. Tapi sebenarnya tanpa emosi negatif kita juga tidak bisa menghargai yang positif. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita bahagia kalau kita nggak pernah merasa sedih? Bagaimana kita bisa mengalami perasaan tenang kalau kita tidak pernah mengalami perasaan kecemasan dan kemarahan? Bagaimana kita tahu bahwa kita dihibur oleh Tuhan kalau kita nggak pernah mengalami perasaan sedih? Oleh sebab itu, perlu kita pahami bahwa emosi negatif itu bukan sesuatu yang buruk. Tapi ada emosi negatif yang sehat, ada emosi negatif yang tidak sehat.
Dan yang terpenting adalah emosi negatif itu perlu dikelola dengan baik. Yuk, kita mau belajar tentang beberapa emosi negatif yang sering ada di dalam diri kita. Kita mau belajar tentang emosi marah. Ada banyak orang bilang kalau marah itu nggak baik. Tapi sebenarnya marah itu Tuhan berikan loh. Kenapa bisa muncul perasaan marah? Marah itu muncul apabila ada eh, ekspektasi kita, sesuatu yang kita harapkan yang tidak terpenuhi. Jadi kita muncul emosi marah. Atau ada sesuatu. Kalau kita lihat Tuhan, di Bilangan 32 ayat 13, Tuhan itu murka loh terhadap bangsa Israel. Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Karena Tuhan memberikan peraturan. Lalu Tuhan punya ekspektasi terhadap bangsa Israel. Dan bangsa Israel tidak memenuhi ekspektasi Tuhan. Lalu Tuhan marah. Kemudian di Yohanes 12 itu menceritakan Tuhan Yesus marah kepada pedagang di bait suci. Artinya ada aturan, lalu dilanggar, jadi Tuhan Yesus marah. Dalam hidup kita juga sering terjadi seperti itu, betul? Kita sebagai seorang anak, kita punya ekspektasi. Kita kepengen orang tua kita seperti apa, lalu nggak kita dapatkan. Jadi sebagai seorang anak, kita marah. Itu wajar. Emosi itu muncul, itu wajar banget. Lalu kita punya aturan terhadap anak-anak kita, lalu dilanggar, lalu kita marah. Emosi itu muncul. Kemudian kita punya ekspektasi terhadap teman kita, terhadap mungkin pasangan kita, lalu kita nggak dapatkan ekspektasi itu, lalu kita menjadi marah. Itu muncul secara otomatis emosi marah. Dan itu adalah hal yang wajar. Tapi ada yang berbeda antara Tuhan dengan kita. Waktu Tuhan marah, itu motivasi Tuhan adalah karena Tuhan mengasihi manusia dan untuk kepentingan manusia, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi waktu Tuhan marah, itu karena supaya manusia itu mengikuti hukum-hukum Tuhan. Lalu bedanya lagi, kalau Tuhan marah, tapi Tuhan juga banyak sabar. Dan Tuhan juga maha pengampun. Makanya waktu Tuhan marah, tapi juga Tuhan mengasihi dan mengampuni. Bedanya dengan manusia, waktu kita marah, akhirnya kita menyimpan kemarahan, kita tidak mengelola kemarahan, lalu kemarahan jadi tidak terkendali, kemarahan nggak dibereskan, disimpan, menumpuk, dan menjadi kepahitan yang menumpuk, dan akhirnya jadi bitterness, kemudian kita mulai ada keinginan untuk membalas dan sebagainya. Itulah sebabnya di Alkitab ditulis, kita marah, tapi kita perlu selesaikan sebelum matahari terbenam. Bukan berarti kita nggak boleh marah. Emosi marah itu muncul secara otomatis sebagai reaksi dan respon. Tapi bagaimana kita memproses dan mengelolanya supaya kemarahan kita terkendali dan tidak menguasai mengontrol kita sehingga amarah kita meledak, overreaction, kemudian amarah menumpuk dan akhirnya ada tumpukan kepahitan yang mempengaruhi perilaku kita. Jadi kita jadi marah-marah ke siapapun, kemana-mana marah, di rumah marah, kepada orang lain marah. Jangan-jangan ada tumpukan kemarahan yang kita tidak proses. Kita bisa lihat ya bedanya ya. Oke. Sekarang kita lihat emosi berikutnya adalah sedih. Kenapa sedih ini muncul? Sedih itu muncul adalah karena ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan kita. Dari kecil sampai hari ini kita mengalami berbagai pengalaman kehilangan, betul? Ya mungkin kehilangan benda, mungkin kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan cita-cita, mungkin ada yang kehilangan orang tua, mungkin ada kehilangan hubungan, mungkin ada kehilangan binatang kesayangan, itu kan bentuk kehilangan. Dan apalagi di masa COVID ini, kita tuh mengalami berbagai banyak kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan rutinitas. Anak-anak yang sekolah, kehilangan rutinitas di sekolah. Yang bekerja di kantor, kehilangan teman-teman di kantor. Waktu kita mengalami kehilangan, itu muncul perasaan sedih. Apalagi kalau yang hilang itu adalah sesuatu yang berarti. Bisa kehilangan figur, kehilangan perhatian, kehilangan kasih. Dan itu kehilangan pasangan juga misalnya. Dan kemarahan maupun kehilangan itu perlu, kemarahan dan kesedihan itu perlu dikelola. Kenapa? Kemarahan yang tidak dikelola itu akan menimbulkan kepahitan. Kesedihan yang tidak dikelola, waktu kita memendam, waktu kita terluka merasa sedih, tapi kita tidak dikelola,
itu akan mengakibatkan kita menjadi keras hati dan kehilangan kelembutan hati. Justru waktu kita merasa kehilangan, lalu kita sedih dan menangis, itu sebenarnya proses untuk kita melepaskan apa yang hilang dari dalam hidup kita. Tuhan memberikan air mata itu adalah untuk kita melepaskan apa yang hilang, melepaskan kesedihan kita, supaya kita bisa menjadi lembut hati. Kesedihan adalah jalan menuju sukacita. Menangis memberi tanda bahwa ada luka hati yang perlu diproses. Kemudian berikutnya, perasaan takut. Emosi takut ini penting. Penting banget dalam hidup kita. Kenapa? Takut itu diberikan Tuhan untuk kita waspada. Contohnya, kalau kita nggak punya perasaan takut atau emosi takut, kita nyebrang jalan tuh nggak hati-hati. Langsung nyebrang. Kalau kita nggak punya perasaan atau emosi takut, kita ujian, nggak takut gagal, kita nggak belajar. Jadi, perasaan takut itu diberikan untuk kita waspada waktu kita menghadapi bahaya. Tapi seringkali takut itu menjadi tidak sehat karena kita takut berlebihan. Jadi kita overthinking, takut dengan imajinasi dan skenario yang ada di kepala kita. Nah, waktu kita mengalami ancaman atau mungkin di rumah kita mendengar orang tua kita bertengkar dan sebagainya, sebagai seorang anak kita punya emosi dan perasaan takut, itu adalah hal yang wajar. Pertanyaannya, apakah emosi takut itu dikelola dan diproses atau tersimpan dan menjadi tumpukan rasa takut yang akhirnya di kemudian hari bisa menimbulkan trauma atau kita menjadi pribadi yang insecure, pribadi yang kehilangan rasa aman. Jadi kita takut mengambil keputusan, takut melakukan sesuatu, takut A, B, dan C. Bisa jadi itu karena tumpukan rasa takut yang tidak diproses. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus juga mengalami ketakutan. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus takut sampai keringatnya tuh darah, dan Tuhan Yesus bilang, hatiku sedih, sampai mau mati rasanya, dan juga dipenuhi dengan ketakutan. Nah, sehingga rasa takut itu adalah juga hal yang wajar, apalagi di masa COVID seperti ini. Next, berikutnya satu yang saya mau tambahkan adalah perasaan bersalah atau guilt. Ini penting banget, karena perasaan bersalah juga perlu diproses. Sebenarnya perasaan bersalah itu juga adalah emosi yang Tuhan berikan. Kita itu perlu punya merasa bersalah. Kenapa? Perasaan bersalah itu membantu kita waktu kita melakukan kesalahan atau melanggar aturan atau kita berdosa. Lalu kita ada penyesalan dan tujuannya supaya kita bertobat dan memperbaiki kehidupan kita. Jadi kita melakukan sesuatu yang salah, menyesal, lalu kita perbaiki. Sebenarnya itu adalah rasa bersalah yang sehat. Roh Kudus memberikan rasa bersalah di hati kita untuk kita bertobat, dan itu rasa bersalah yang sehat. Tapi seringkali rasa bersalah itu menjadi tidak sehat dan menjadi batu yang mengganjal hidup kita. Karena apa? Karena seringkali waktu kita masih kecil, kita dididik oleh orang tua yang selalu menyalahkan, sehingga kita dipenuhi dengan perasaan bersalah. Jadi apa-apa yang seharusnya kita mungkin tidak bersalah, jadi kita udah merasa bersalah duluan. Lalu kita karena selalu disalahkan dan kita tidak diajar untuk memproses penyesalan dan rasa bersalah, sehingga kita hidup dengan perasaan penyesalan terus-menerus. Kemudian rasa bersalah yang nggak sehat itu juga bisa karena budaya, atau karena belief, atau karena doktrin yang salah, atau karena intimidasi dari orang lain, atau karena controlling dari orang lain. Jadi yang seharusnya kita tidak merasa bersalah, kita mudah merasa bersalah dan terintimidasi. Itu perlu diproses. Karena hidup dalam intimidasi itu mengganggu untuk kita menjadi maju di dalam kehidupan kita. Dan kalau perasaan bersalah, guilt, perasaan menyesal yang tidak diproses. Nah, ini kita lihat ya. Guilt ini perlu diproses di Mazmur. Itu juga menuliskan Daud itu menjadi lumpuh karena penyesalan dan rasa bersalah, unprocessed guilt. Kalau perasaan bersalah tidak diproses, maka akan menjadi shame. Menjadi shame itu artinya begini. Contohnya, kalau saya bersalah, mungkin saya melukai
anak saya. Kemudian, wow, saya melukai anak saya menyesal, saya bertobat, lalu penyesalan itu untuk memperbaiki diri, untuk saya menjadi mama yang lebih baik. Itu kan sehat. Tapi kalau itu tidak diproses, lalu saya terintimidasi, dan akhirnya menjadi shame. Shame itu mulai begini, oke, saya mama yang nggak baik, saya memang mama yang nggak berguna, saya memang mama yang nggak kompeten. Jadi mulai blaming diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Saya memang orang yang nggak berguna, pasangan yang berguna, saya nggak punya harapan, saya nggak punya masa depan. Jadi rasa bersalah yang tidak diproses bisa menjadi shame yang akan melumpuhkan kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya untuk kita memahami emosi kita. Nah, kita sudah belajar tentang 4 emosi negatif. Kita perlu pahami loh, setiap kita ini ada satu emosi yang paling mendominasi kita. Dan kita perlu sadari, perlu aware dulu, kira-kira emosi apa sih yang paling mendominasi kita. Nah, saya mau mengajak setiap kita untuk mengisi survei. Jadi masing-masing boleh buka chat box-nya. Saya akan berikan, mungkin boleh dibantu nggak? Link yang tadi saya berikan di chat box tadi, boleh di-share-kan lagi di bawah. Saya akan berikan link untuk masing-masing mengisi survei. Kira-kira di antara teman-teman ini emosi apa sih yang paling mendominasi? Oke. Sebentar ya, saya coba. Nah, ini saya berhasil deh. Oke, Oke. Ya, boleh dibuka. Oops, sorry. Boleh dibuka chat box-nya. Kemudian boleh diisi. Emosi apa sih yang paling mendominasi? Oh, sorry. Saya kirim sekali lagi ya. Nah, yang ini yang terbaru. Oke, silakan diklik. Yang terbaru, yang paling bawah. Menti.com. Yang paling bawah boleh diklik, lalu mulai mengisi. Silakan diisi, teman-teman. Itu Kak yang Raymond, munculkah kuesioner yang seperti tadi? Oke, yang paling bawah ya. Ya, Oke, silakan diisi, teman-teman. saya mau coba tampilkan hasil survei. Minimal kita mengetahui loh emosi apa yang paling mendominasi diri kita. Begitu isi satu, terus balik lagi ke Zoom ya? Ya, betul. Begitu isi satu, lalu balik ke Zoom untuk kita melihat hasilnya. Oke, silakan. Yes, saya akan tampilkan hasilnya. Oke, saya akan share screen. Nah, apakah muncul? Kak Semi, munculkah? Wow, cukup banyak juga ya rasa bersalah. Ya, muncul. Wow, lumayan ya, banyak rasa bersalah. Oke, jadi kita bisa lihat ada yang mengisi, 20 orang mengisi marah, oke, sedih, takut, juga rasa bersalah cukup tinggi juga ya. Kalau emosi yang mendominasi saya itu adalah sebenarnya perasaan takut. Nomor 1 takut, nomor 2 adalah marah. Tapi saya jarang merasa sedih. Kenapa? Saya sedih, munculnya juga marah. Oke, thank you. Cukup tinggi ya rasa bersalah atau guilt, rasa bersalah. Oke. Yes, minimal kita aware. Emosi apa yang mendominasi setiap kita. Nah, sekarang ini adalah hal yang bagus karena masing-masing bisa memahami emosi apa yang mendominasi. Saya akan lanjut. Sekarang apa bedanya emosi dengan perasaan? Nah, ini beda loh emosi dengan perasaan. Jadi emosi itu adalah emosi yang muncul otomatis di dalam hati kita. Ada emosi marah, sedih, senang, kecewa, kemudian perasaan bersalah, dan sebagainya. Apa itu perasaan? Perasaan itu adalah kemampuan kita untuk merasakan emosi yang ada di hati kita. Jadi itu beda. Perasaan adalah kita menyadari dan bisa merasakan apa emosi yang ada di hati kita. Emosi tetap ada,
Tapi ada banyak orang yang tidak bisa merasakan emosinya. Jadi kalau ditanya bagaimana perasaan kamu, bingung, campur aduk, terus galau. Nah, di balik galau itu apa? Takut, sedih, cemas, nggak tahu deh. Ada yang begitu loh. Ada juga yang ditanya bagaimana perasaan kamu, biasa-biasa aja. Terus ada yang ditanya bagaimana perasaan kamu, nggak ada perasaan. Nah, hati-hati. Jangan ada yang kita sampai 6 atau mati rasa. Jangan sampai kita tidak bisa merasakan emosi kita. Kenapa seringkali kita tidak bisa merasakan emosi? Ada orang yang tidak bisa merasakan emosi karena dari kecil mungkin sudah dilatih untuk memendam perasaan, untuk mengabaikan perasaan. Seperti orang tua bilang begini, kamu nggak boleh marah, nggak boleh sedih, nggak boleh takut, nggak boleh nangis. Apalagi anak cowok ya dibilang, nggak boleh nangis, nggak boleh takut, nggak boleh sedih. Akhirnya kita dari kecil terbiasa untuk denial perasaan kita, atau kita dari kecil terbiasa untuk mengabaikan perasaan, atau memendam, atau mengalihkan perasaan, sehingga kita tidak bisa merasakan emosi lagi dan menjadi mati rasa. Terutama kita nggak tahu lagi kapan kita sedih, kapan kita kecewa, kapan kita merasa takut, akhirnya kita jadi mati rasa, dan keluarnya adalah marah-marah. Kita sedih, kita bingung. Kita nggak tahu kita sedih karena apa, munculnya marah-marah. Marah-marah di rumah, marah-marah di mana-mana. Mungkin kita kecewa dengan bos kita, yang seharusnya kita kelola perasaan kita terhadap bos kita. Tapi kita nggak tahu apa yang membuat kita kecewa dan sedih. Yang ada adalah marah-marah di rumah, gitu ya. Atau kita udah nggak bisa marah lagi sampai mati rasa. Nah, yang berbahaya itu, kalau perasaan kita mati, kita nggak bisa merasakan emosi sedih, kecewa, dan marah, dan takut. Hampir dipastikan kita juga tidak bisa merasakan bahagia, cinta, happy, sukacita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan emosi satu paket, positif dan negatif. Tidak mungkin kita mematikan satu emosi, mematikan emosi negatif, lalu mau memunculkan emosi yang positif, nggak bisa. Jadi, penting sekali untuk kita mengenali perasaan kita, untuk kita mengenali emosi kita, kapan kita senang, kapan kita sedih, kapan kita bahagia, kapan kita kecewa. Karena waktu emosi kita, perasaan kita mati, kalau kita nggak bisa merasakan perasaan kita, bagaimana mungkin kita bisa merasakan emosi dan perasaan orang lain? Betul? Kalau kita tidak bisa paham dengan emosi kita, bagaimana kita bisa empati dengan orang lain, dan kita bisa mengasihi orang lain. Oleh sebab itu, banyak orang Kristen yang mati rasa, sehingga di dalam kekristenan, kasih menjadi dingin, dan di dalam gereja lebih banyak penghakiman, menghakimi, mengintimidasi, tidak punya empati, jangan-jangan karena kita mati rasa. Oleh sebab itu, betapa pentingnya untuk kita aware dengan emosi kita. Betapa pentingnya untuk bisa mengelola emosi. Jadi kalau perasaan, kalau emosi tidak bisa di on dan off. Tapi kalau perasaan bisa di on dan off. Kita bisa matikan perasaan kita. Kalaupun kita tidak bisa merasakan emosi, emosi itu tetap ada. Hanya kita tidak bisa merasakan. Dan kalau kita nggak bisa merasakan emosi kita, kita nggak bisa proses. Jadi betapa pentingnya self-awareness, memahami emosi kita. Dan kalau kita tidak bisa merasakan emosi, boro-boro kita bisa mengelola emosi. Jadi orang yang nggak bisa mengelola emosi, dia jadi kekanak-kanakan secara emosi. Seharusnya kalau kita semakin getting old itu semakin tua itu pasti. Tapi belum tentu kita dewasa secara emosi. Ada yang kita semakin tua, tapi kita kekanak-kanakan. Jadi, di tubuh yang tua dan di tubuh yang semakin tua dan berumur, tapi ada inner child, anak-anak yang tidak bertumbuh dan berkembang karena respon emosi kita anak-anak. Apapun yang terjadi, marah-marah. Ciri-ciri orang yang kekanak-kanakan secara emosi adalah dia tidak punya daya tahan terhadap keinginan. Impulsif. Nggak bisa menunda keinginan. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh emosi. Itu ciri-ciri.
kekanak-kanakan secara emosi? Adakah yang sudah dewasa, sudah tua, tapi nggak bisa mengelola keinginan? Kemudian ciri-ciri yang kanak-kanak secara emosi itu adalah cara mengekspresikan emosi. Nggak tahu konteks, nggak tahu situasi, nggak tahu timing, dia nggak tahu penyebab sedihnya apa, dia nggak tahu rasanya ada adalah marah-marah, marah-marah, dan marah-marah. Lalu juga cara dia tidak bisa mengelola emosi, jadi dia punya addiction atau kecanduan. Dan kalau boleh saya sampaikan, semua addiction, akar masalahnya itu adalah karena tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Dan cara mengelola emosinya adalah mencari pengalihan, mencari pelarian, dan akhirnya ada addiction. Untuk kita mau mengelola addiction kita perlu pahami banget apa yang ada di hati kita. Apa sebenarnya emosi kita. Kemudian ciri-ciri kekanakan emosi itu adalah demanding atau ketergantungan emosi, playing victim, suka menyalahkan orang lain, tapi mengasihani diri, menganggap diri sebagai korban. Kemudian juga ciri-ciri kekanak-kanakan emosi itu adalah punya sudut pandang yang sempit. Kenapa? Egois. Kenapa? Karena boro-boro bisa memahami dan kebutuhan orang lain. Kita sendiri nggak memahami perasaan dan kebutuhan. Kita sendiri nggak memahami luka kita. Kita nggak memahami kesedihan kita. Boro-boro kita bisa memahami kesedihan orang, konteks orang, dan empati. Oleh sebab itu, ada satu kalimat menuliskan bahwa hal yang mustahil untuk menjadi dewasa secara rohani, sementara kita tidak bisa dewasa secara emosi. Karena orang yang tidak dewasa secara emosi mungkin meledak-ledak, bertengkar satu dengan yang lain, tidak aman, insecure, mengambil keputusan dengan impulsif, karena tidak bisa mengelola emosi negatif yang menumpuk di hati kita. Jadi betapa pentingnya untuk hati kita sehat. Nah, bagaimana caranya? Emosi, baik positif dan negatif, dua-duanya adalah hal yang wajar, tapi emosi negatif perlu diproses. Itu adalah skill mengelola dan memproses emosi. Nah, untuk memproses emosi itu ada dua cara, healthy dan unhealthy. Jadi ada memproses emosi yang sehat dan ada cara memproses emosi yang tidak sehat. Kita akan belajar dulu memproses emosi yang nggak sehat. Dari mana sih kita tuh punya kebiasaan memproses emosi yang nggak sehat? Itu karena kita kebiasaan pola asuh, mungkin kebiasaan budaya, kemudian kita dididik oleh orang tua. Nah, hari ini kita bukan menyalahkan orang tua kita ya, tapi untuk kita aware dengan diri kita, supaya kita bisa lebih sehat dan bertumbuh. Jadi, cara memproses emosi yang nggak sehat itu antara lain ya kita menumpuk, menyembunyikan, memendam. Jadi, waktu kita memendam, menyembunyikan emosi kita, mematikan perasaan, mematikan emosi, itu tidak memproses emosi dan itu menumpuk di tangki hati kita. Jadi ada beberapa cara. Antara lain yang nggak sehat itu adalah kita kebiasaan memendam. Jadi waktu sedih kita pendam. Waktu takut kita pendam. Waktu kita kecewa kita pendam. Semua kita pendam. Kita pikir memendam itu adalah cara yang terbaik. Ya udah deh, daripada ribut saya pendam. Nah, memendam emosi itu adalah cara yang nggak sehat. Dan itu menumpuk emosi di dalam tangki hati kita. Kemudian ada lagi cara yang berikutnya adalah menyangkal perasaan. Itu biasanya dilatih tuh oleh orang tua. Jangan takut, jangan sedih, jangan kecewa, jangan marah. Jadi, apakah kamu marah? Enggak. Apakah kamu sedih? Enggak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik-baik aja, haleluya, puji Tuhan. Padahal perasaan kita mungkin, emosi kita mungkin kita lagi merasa sedih dan sebagainya, kita menyangkal. Dan kita tidak mengakui perasaan-perasaan kita. Dan menyangkal perasaan itu tidak memproses dengan baik. Ada lagi yang cenderung jadi memasukkan ke dalam hati, lalu menyalahkan diri sendiri. Ada lagi juga yang acting out. Karena kita nggak bisa mengelola emosi kita sedih, kita takut, kita kecewa, kita merasa bersalah, keluarnya acting out, meledak-ledak, menyemprot siapapun juga, jadi overreaction. Kemudian ada lagi cara mengelola emosi yang tidak sehat itu adalah menyalahkan orang lain, melemparkan kesalahan. Ada lagi, ini yang penting sebenarnya, adalah membentengi diri, menghindar,
Contohnya begini, ini sering terjadi di gereja loh, atau di komunitas. Misalnya saya terluka dengan Kak Andi dan Kak Nining. Oke? Lalu kalau saya ke CLCC, saya jadi terluka, hati saya sedih, kecewa. Supaya saya nggak sedih, nggak kecewa, lebih baik saya nggak ke CLCC. Bukannya membereskan hati, tapi saya menghindar, lalu saya pindah komunitas. Nah, ini adalah sebenarnya kita tidak menyelesaikan apa yang ada di hati kita, tapi kita menghindar, berpindah tempat, berpindah tempat, berpindah tempat. Oleh sebab itu, betapa pentingnya untuk kita bisa memahami sebenarnya apa sih yang ada di hati kita. Luka kita apa sih? Sebenarnya kita sedih, kita kecewa, atau kita merasa tidak dihargai, itu penting banget. Bukan mencari jalan yang tidak sehat. Ada lagi yang memindahkan, displacement. Yaitu gini, waktu kita sedih, kita mencari lakukan sesuatu supaya menghilangkan kesedihan. Makanya disitulah ada addiction. Seringkali kita mau mengatasi kecanduan gamenya, kecanduan pornografinya, self-harm-nya, kecanduan drugs-nya, dan kecanduan itu bukan cuma kecanduan yang negatif aja loh. Hal-hal yang positif juga itu bisa menjadi kecanduan. Kecanduan kerja, kecanduan apa ya namanya ya, kecanduan untuk mencari kekuasaan, kemudian juga kecanduan mungkin kecanduan sosialita, kemudian kita kecanduan butuh penghargaan karena kita waktu kecil merasa kurang dihargai, lalu kita mencari sesuatu untuk supaya kita merasa lebih berharga. Kecanduan kepada barang-barang bermerek, karena mungkin dulu waktu kecil kita terluka, kita marah karena pernah direndahkan, lalu kita berniat tidak membereskan hati kita, lalu kita punya apa ya? Punya komitmen, satu hari orang tidak boleh merendahkan saya lagi. Lalu kita mulai memperbaiki berusaha untuk mengisi penampilan kita supaya kita dihargai karena penampilan, karena posisi, karena power. Sebenarnya hal yang kita capai itu bukan hal yang negatif, tapi kalau sesuatu yang over, yang mendrive kita karena luka, nah disitulah yang kita perlu kita perlu healing, kita perlu pulih. Jadi seringkali orang mau membereskan kecanduannya, tapi sebenarnya di balik kecanduan itu ada luka emosi atau ada emosi negatif yang menumpuk yang tidak terproses. Nah, semoga hari ini kita sama-sama check up diri kita ya. Apa yang terjadi di dalam hati kita, itu sebenarnya lebih penting. Kenapa emosi itu perlu diproses? Karena kalau emosi itu tidak diproses, saya mau kasih lihat, nah saya senang sekali dengan contoh ini, dan saya berkali-kali memberi contoh ini. Jadi setiap kita ini punya tangki emosi, tangki hati. Dan pada saat kita mengalami berbagai pengalaman, khususnya pengalaman negatif, sekali lagi, kalau kita mengalami pengalaman kehilangan, mungkin kita ada ekspektasi yang tidak terpenuhi, ada perasaan marah, sedih, kecewa, takut, dan rasa bersalah, itu semua adalah emosi yang wajar. Tapi seringkali kita memprosesnya dengan cara yang tidak sehat, antara lain memendam, menyangkal, atau mengalihkan, atau kita marah-marah, acting out. Dan semua emosi negatif yang tidak terproses, itu akan menjadi tumpukan di dalam hati kita. Dan akhirnya di dalam hati kita itu akan terisi sampah-sampah emosi. Dan mungkin dari kecil sampai hari ini kita menumpuk. Contohnya adalah mungkin menumpuk kemarahan, mungkin menumpuk kesedihan, menumpuk kecewaan, sampai akhirnya semakin menumpuk, tangki emosi kita penuh dengan sampah-sampah emosi negatif seperti semak belukar, semak duri, dan space di tangki emosi kita ini tinggal sedikit. Dan space kosong ini adalah kemampuan kita untuk mengelola hari ini dan yang akan datang. Waktu space-nya ini tinggal sedikit, makanya ada orang yang waktu ada trigger, dia mudah meledak. Kemudian ada trigger, dia mudah depresi. Dan kalau sampai over capacity, disinilah muncul masalah-masalah yang berikutnya. Mungkin depresi, mungkin ada gangguan jiwa, kemudian mungkin menjadi apa ya namanya, karena kondisi tegang terus, kan emosi kan juga mempengaruhi ya, kondisi tegang di tubuh kita mengeluarkan hormon-hormon yang negatif, dan akhirnya perilaku kita juga menjadi negatif. Sehingga betapa pentingnya untuk kita mengelola emosi dengan cara yang sehat, karena menyembunyikan emosi itu hanya menumpuk, dan kita akan memproses dengan cara yang sehat. Apabila hati kita penuh dengan sampah emosi, sebenarnya Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita.
tapi kita tidak bisa menampung hal-hal yang baru dan sulit mengalami terobosan karena kita penuh dengan sampah emosi. Kemudian juga kalau tangki emosi kita penuh, kita sulit berpikir dengan jernih. Jadi keputusan kita itu sulit mengambil keputusan dengan jernih, tapi dikuasai oleh emosi yang menumpuk. Jadi betapa pentingnya untuk kita memproses emosi dengan sehat. Dan bagaimana cara memproses dengan sehat? Nah, saya akan sharing. Ada, oke, sudah muncul ya. Ini ayatnya. 4E. 4A. Yang pertama adalah aware. Aware itu sadar dulu. Jadi kenalilah. Jangan sampai kita numb, tidak bisa merasakan emosi. Get to know your emotion. Kenalilah. Kalau kita mulai merasa nggak enak, kenalilah. Apa emosi saya? Rasakan. Marah, sedih, kecewa, takut, cemas. Itu kita kenali dulu. Jangan diabaikan, jangan disangkal. Aware. Kemudian yang kedua, waktu kita sudah bisa memahami, menyadari, merasakan apa yang kita rasakan, kita accept, terimalah emosi kita. Artinya apa? Kita jujur. Jujur dengan apa yang kita rasakan. Minimal jujur sama siapa? Minimal jujur sama diri sendiri. Yang kedua, jujur sama Tuhan. Kalaupun kita nggak jujur, kita bilang gini, kamu marah? Enggak marah. Walaupun kita nggak bilang nggak marah, emosi marah itu tetap ada kok. Kamu marah? Enggak, saya nggak merasakan marah. Walaupun kita nggak merasakan marah, emosi marah itu tetap ada. Tapi jadi menumpuk, tidak bisa kita kelola. Betapa pentingnya yang pertama, aware. Apa yang kita rasakan? Jangan sampai mati rasa. Sesudah itu, terimalah, akui. Memang saya marah, kecewa, sedih. Akui dengan jujur. When you accept your feeling, you give them permission to melt away. Waktu kita bisa mengakui saya memang marah, kecewa, dan sedih, itu sebenarnya emosi kita tuh mulai melt away, terurai. Terurai dari tangki emosi kita. Emosi negatif itu mulai terurai, dan emosi negatif itu mulai bersih dari hati kita. Dan ini yang menarik. 75% populasi percaya bahwa bohong itu adalah perlu. Antara lain itu adalah tidak jujur dengan perasaan kita. Padahal sebenarnya gereja dipanggil untuk menjadi the community of truth. Untuk orang yang jujur dan menceritakan dengan benar apa yang ada di perasaan dan hati masing-masing. Dan saya belajar ini dari Hagai. Jadi ada satu istilah, aletheia. Aletheia itu artinya not covered, not buried, not hidden. Jadi tidak tersembunyi. Dan kenapa kita suka menyembunyikan? Karena ingat Adam dan Hawa waktu ditanya, bagaimana, apa yang kamu lakukan? Menyembunyikan diri. Kain itu terbiasa menyembunyikan, menumpuk emosi, menumpuk perasaan bersalah, menumpuk semuanya. Dan semakin kita menumpuk, di sini dikatakan kamu semakin sakit dengan kebohongan dan ketidakjujuran dengan apa yang kita rasakan dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi justru community of truth, waktu kita membawa apa yang kita sembunyikan, apa yang kita rasakan, kita jujur, itu membawa kepada terang. Dan dengan kejujuran, set people free. Dengan kita jujur terhadap perasaan kita, terhadap diri sendiri dan kepada Tuhan, itu akan membebaskan kita. Oleh sebab itu, saya sangat encourage teman-teman di komunitas ini, biarlah masing-masing itu bisa saling mensupport satu dengan yang lain, safe person, untuk bisa saling sharing, bercerita dengan jujur. Karena waktu kita bercerita dengan jujur, membuka apa yang kita rasakan, apa yang kita sembunyikan, disitulah Yakobus 5 ayat 16. Waktu kita saling sharing dan mendoakan, disitulah kesembuhan terjadi. Tapi itu agak sulit. Kenapa seringkali sulit? Karena di gereja ini bukan komunitas untuk buka. Pada saat membuka udah jadi empang. Pada saat membuka diri sudah dihakimi. Nah, semoga di komunitas ini justru untuk saling support, tidak penghakiman, dan tidak ember, empang, ataupun samudra. Oke. Yang ketiga adalah address. Address itu kita tuh benar-benar
memahami sebenarnya, understanding your emotion. Apa sih yang menyebabkan kita sedih, kita kecewa? Jangan-jangan kita marahnya sama bos, tapi kita nggak nyadar kita marah sama bos. Yang ada kita lempar kemarahan kepada orang-orang di rumah. Jadi apa di balik kemarahan? Di balik kemarahan, di balik kesedihan, di balik ketakutan, itu ada yang kita takutkan. Mungkin kalau saya emosi yang mendominasi takut, di balik rasa takut itu apa? Takut masa depankah? Takut identitas diri? Takut kematian kah? Kemudian takut apa kata orang kah? Takut tidak dihargai kah? Kita memahami addressing your, di balik emosi itu tuh ada apa sebenarnya? Sedih karena dilecehkan kah? Sedih karena tidak berharga kah? Nah, semakin kita memahami, kemudian juga kita semakin bisa mengelola. Lalu tidak berharga karena kejadian yang mana? Kita luka karena kejadian apa? Karena orang siapa? Nah, ini berarti kita bisa memetakan diri kita sendiri. Itu yang dinamakan cerdas secara emosi. Jadi kita paham apa yang terjadi dengan diri kita. Ada self-awareness. Nah, sesudah kita bisa address, kita tahu sebenarnya apa sih yang membuat kita marah, sedih, kecewa, orang siapa, peristiwa apa, kejadian apa, lalu kita mulai action. Action adalah kita datang sama Tuhan tadi, akui, kemudian kita bisa sharing kepada saling sharing, karena sharing itu penting banget loh. Ternyata orang yang terluka, orang yang trauma, kapankah dia mulai mengalami proses healing? Yaitu pada saat dia bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang melukai, pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, pengalaman-pengalaman yang menakutkan, orang yang empati, tidak menghakimi, tidak cepat-cepat memberi nasihat. Dan kalau saya boleh sharing, dalam pengalaman konseling saya, 90% itu adalah saya menolong orang untuk menceritakan, mengeluarkan perasaannya. Jadi waktu emosinya sudah diproses, dia bisa berpikir jernih, bisa mengambil keputusan, dan bisa memandang kehidupan dari sisi yang berbeda. Karena tumpukan emosi itu membuat kita nggak bisa berpikir jernih. Jadi penting sekali untuk saling sharing satu dengan yang lain. Lalu juga, waktu kita sudah address emosi kita, apa sih yang menyebabkan kita marah? Apa sih yang membuat kita terluka? Siapa sih orangnya? Atau mungkin ada organisasi, atau ada kejadian tertentu. Kalau kita terluka, mau nggak mau, kita perlu melepaskan pengampunan. Dari pengalaman masa lalu, kemarin, hari ini, dan juga untuk yang akan datang, kita perlu punya skill untuk melepaskan pengampunan. Bukan skill untuk memendam emosi, skill untuk menyimpan kesalahan orang lain. Dan waktu kita melepaskan pengampunan, maka kita akan bebas dan pulih. Tadi 4A plus 1E. Nah, apa itu E-nya? E itu adalah mengekspresikan emosi kita. Apakah emosi kita boleh diekspresikan? Boleh banget. Tapi bagaimana cara mengekspresikannya itu juga adalah sebuah skill. Jadi biasanya orang mengekspresikan emosi yang biasa terjadi adalah katanya kalau orang Indonesia emosinya biasanya kebanyakan marah-marah. Kalau lapar keluarnya marah-marah, capek marah-marah. Padahal kalau capek kan tinggal tidur dan istirahat. Kalau lapar kan tinggal cari makanan. Kemudian kalau kecewa, dikelola kekecewaannya. Kalau sakit hati, kita proses sakit hati kita dengan siapa? Tapi karena kita nggak punya kemampuan, yang ada adalah ekspresinya marah, marah aja, atau menghindar, atau menyendiri, atau mengisolasi diri. Jadi penting sekali untuk kita mengekspresikan emosi kita, dan bagaimana cara mengekspresikan emosi yang sehat itu seperti kita mengekspresikan makanan. Makanan disajikan dengan baik, dengan bumbu yang tidak berlebihan, kemudian juga disajikan dengan secara tepat, richness, fit, and control. Richness itu artinya adalah makanan yang enak itu kan kaya ya, kaya akan bumbu. Jadi gini, kita ini nggak miskin emosi, cuman tahu marah aja, sedih aja. Tapi kita tahu kapan kita sedih, senang, kecewa. Kita tahu juga di balik perasaan sedih kita itu sebenarnya apa emosi kita. Jadi kita tuh benar-benar bisa mengenal, mengakui perasaan kita sendiri, dan ketika emosi itu muncul, kita juga bisa apa yang ada di hati kita. Itu penting banget loh ya. Jadi tidak miskin emosi. Itu artinya cerdas emosi. Kita tahu apa yang ada di hati kita.
Lalu menyajikannya, mengungkapkan emosi secara tepat, fit, porsinya pas. Kalau makanan kan kita makan juga perlu pas ya, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Kekurangan itu artinya kita menyimpan, nggak proses, kita nggak sampaikan, nggak kita ekspresikan, tapi kalau berlebihan itu marah-marah dan provokatif. Jadi begini, ada yang ekstrim. Yang satu adalah defense, seperti tadi ya, unhealthy way, memproses emosi. Ada juga yang provokatif. Provokatif itu begini. Misalnya, saya sama suami saya deh. Oke, mungkin saya merasa sedih karena suami saya itu sibuk. Jadi sebenarnya, saya ini kesepian. Karena suami saya itu sibuk pelayanan. Lalu apakah saya boleh menyampaikan bahwa saya ini sedih dan kesepian? Boleh banget, tapi fit, porsinya pas. Seringkali kita tuh nggak punya kemampuan menyajikan secara pas. Tidak asertif, yang ada provokatif. Jadi misalnya gini, kalau saya sedih karena kesepian, kan saya pengen ditemenin. Kalau asertif tuh saya bilang gini, yang aku ini merasa kesepian. Kayaknya kamu semakin lama semakin sibuk. Aku nih pengen punya waktu berdua sama kamu. Itu asertif, menyampaikan perasaan kita. Tapi kalau provokatif, bilangnya gini, kamu nih sibuk aja terus, pelayanan aja terus. Cuekin aku, nggak pernah punya waktu. Selalu aja begitu, nggak pernah berubah. Kamu nih, begitu aja. Nah, pertanyaannya, waktu kita menyampaikan, mana yang lebih banyak? Provokatif atau asertif? Kita pengen ditemenin, tinggal bilang aja pengen ditemenin. Tapi yang keluar adalah kamu nih, gak pernah perhatiin saya, cuekin melulu, gak pernah punya waktu. Itu provokatif. Kalau provokatif itu adalah kamu. Kalau asertif itu adalah saya merasa apa, karena apa. Dan tentunya lawan bicara kita, kalau kita sampaikan secara asertif, dia pun bisa paham. Konteksnya tepat, waktunya juga tepat. Kontrol itu kita bisa mengelola diri, memilih emosi yang tepat untuk diekspresikan. Jadi orang yang dewasa emosi, stabil, bisa marah, bisa sedih, tapi bisa menyampaikan dengan asertif, tidak meledak-ledak, tidak dikuasai emosi. Nah, kalau kita belajar, artinya kita bukan orang yang reaktif. Reaktif itu adalah mengambil keputusan, bicara sesuatu, bertindak karena hanya dorongan emosi negatif yang menumpuk. Tapi kalau respon, kita bisa mengelola emosi kita, walaupun situasi negatif, tapi kita bisa berespon dengan tepat, sesuai dengan firman Tuhan, karena kita bisa mengelola emosi kita. Oleh sebab itu, betapa pentingnya untuk kita mengenali hati kita, mengenali emosi kita dari mana munculnya. Mungkin kita pernah terluka, dan kita perlu mengelola dan memulihkan, karena pada saat kita memulihkan diri kita, dan kita mengalami emotional healing, itu adalah hadiah terbesar yang kita bisa berikan kepada diri kita dan keluarga kita. Kita menjadi pribadi yang sehat secara emosi, dan pastinya itu akan terekspresikan dalam perkataan dan tingkah laku. Karena orang yang terluka dan tidak mengelola emosi, tanpa sadar dia akan melukai orang lain. Tapi kalau kita pulih dan sembuh, hidup kita juga akan menyembuhkan dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Semoga materi hari ini boleh menjadi self-check up untuk diri kita masing-masing. Yuk, saya mau ajak kita tundukkan kepala sebentar aja. Bapak, hambamu sudah menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Tapi hamba berdoa supaya apa yang kami belajar hari ini bukan cuma sekedar knowledge, tapi Tuhan boleh berbicara di dalam hati setiap kami. Supaya kalau ada di antara kami yang mungkin menyimpan luka emosi dari masa lalu, dan kami menyimpannya tanpa memprosesnya dengan sehat, dan tanpa sadar kami menyimpan mungkin ada sakit hati atau kepahitan, atau menyimpan kemarahan, kesedihan menumpuk. Tapi biarlah hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami semuanya, dan kami boleh memproses emosi kami, dan kalau mungkin ada luka yang kami simpan, kami juga boleh memproses pengampunan, supaya kami pulih, kapasitas hati kami boleh diperbesar, sehingga Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kami, dan hidup kami bisa menjadi berkat. Berbicaralah pada setiap kami masing-masing untuk hari ini dan yang akan datang,
supaya kami memiliki self-awareness, semakin memahami diri kami sendiri juga, dan memiliki skill untuk mengelola hati kami. Dan kami mau katakan semua yang kami lakukan adalah untuk kami menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu, dan kami bisa menjadi alat-Mu yang semakin efektif dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin.